Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah mubarakah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha as-su'ub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa tanṭaliqu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu biha husna rafiq wa amanat tariq wal faraj min kulli shiddah wa dhiq bi hurmati nabiy wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shalli wa yassir bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah, para ibu, para bapak, saudara-saudara, adik-adik semua, alhamdulillah, syukur kita bertemu kembali setelah lepas kita merayakan lebaran 1 Syawal Idul Fitri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang daripada aidin wal faizin. Artinya apa? Aidin, orang yang kembali lagi kepada tahun demi tahun untuk mengadakan alhamdulillah dalam keadaan fitrah. Kemudian faizin dalam keadaan selamat, sukses dalam mengerjakan kita dalam berpuasa sebulan penuh, dan mudah-mudahan kita betul-betul dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, ampunan dosa kita, mudah-mudahan betul-betul dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah lepasnya bulan Ramadan dan kita masuk dalam bulan Syawal. Di bulan Syawal juga bertepatan ini, subhanallah, ada peristiwa haul agung, haul besar, yaitu ya di sini ada gambarnya nih. Ada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, itu fotonya di atas sebelah kanan yang paling kiri. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid terkenal kewaliannya. Kebetulan beliau aslinya Hadramaut, hijrah ke Indonesia, berada di Jember atau kotanya apa namanya, Tanggul. Makanya sering dijuluki Habib Saleh Tanggul, yang dijuluki juga sebagai orang yang doanya secepat kilat. Para ibu, cepat kilat. Tadi saya sampaikan sholawatnya. Sholawat beliau tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bil qulub wa tanṭaliqu biha usub wa tanṭaliqu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Itu adalah sholawat yang disematkan kepada Habib Saleh Tanggul, Saleh bin Hamid. Tadi pagi subhanallah telah mengadakan acara haul beliau yang ke berapa? 46 ya. Setengah abad, kurang lebih setengah abad. Seabad kan 100 tahun. Setengah abad 50 tahun, hampir setengah abad yang lalu beliau wafat dan dihaulkan luar biasa besar. Banyak para habaib baik di Indonesia, luar Indonesia, mancanegara ataupun Timur Tengah menghadiri acara haul tersebut. Habib Saleh bin Hamid termasuk Abah Abdullah bin Ali Al-Kafiri juga adalah salah satu dari orang yang senantiasa berkunjung ke kediaman beliau, Saleh Tanggul, di Tanggul. Dulu Abah Sepuh, Abah Abdullah bin Al-Kafiri sering ziarah, silaturahmi. Ya, kalau bahasa orang Arab ziarah itu bisa dikatakan berkunjung atau silaturahmi, itu ziarah juga. Jadi ziarah itu dikatakan ziarah bisa ke yang masih hidup atau ke yang sudah wafat. Ziarah manazuru, saya akan berkunjung. Ziarah itu artinya berkunjung, kunjungan. Nah, sering Abah Abdullah bin Al-Kaf itu berkunjung ke Habib Saleh Tanggul ketika masa hidupnya. Dan ini udah 46 tahun kalau tidak salah yang lalu beliau wafat, dan dihaulkan tadi pagi tepat 16 ya Syawal. Mudah-mudahan tadi juga saya udah tawassul kepada beliau di dalam rentetan tawasul pada para wali, para habaib. Beliau juga sering yang biasa kita tawasulkan kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini, dan semua para habaib yang sudah wafat. Mudah-mudahan sampai kepada beliau dan kita dapat pandangan, dapat nadroh, dapat perhatian dari para wali-wali Allah. Kalau kita mendapatkan perhatian dari wali Allah, mudah-mudahan
karena nanti di akhir kiamat itu mereka para ulama, para syuhada, para solehin itu akan memberikan syafaat juga, ya, mandat. Nah, Rasulullah SAW memberikan juga mandat atau apa namanya, memberikan izin kepada para wali-wali, para ulama, para syuhada untuk memberikan nyafaatan kepada umatnya atau yang dikenalnya. Nah, otomatis kita yang memberikan Fatihah, menyampaikan Fatihah kepada beliau, insya Allah itu sampai kepada beliau dan beliau akan tahu siapa-siapa yang memberikan hadiah. Sementara orang-orang soleh itu bahkan kalau diberikan hadiah pasti akan membalasnya 2 kali lipat lebih besar daripada yang kita berikan. Artinya kita cuma memberikan hadiah, kita sebut namanya, kita beri hadiah Fatihah dan lain sebagainya, insya Allah beliau para wali-wali Allah yang kita kirimkan hadiah banyak dari tadi kita sebutkan, mereka pun akan membalas dengan syafaat para wali-wali, para sahabat yang beliau semua, dan kita mudah-mudahan diberikan keberkahan juga di dalam hidup kita sehari-hari. Alhamdulillah. Dan jangan lupa kita di bulan Syawal ini ada ya syariat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa Sit min Syawal, 6 hari Syawal. Pada melaksanakan tidak ini? Sudah melaksanakan. Kalau yang belum, ini mumpung masih Syawal, tidak ada istilahnya terus lewat, tidak ada. Jadi memang afdolnya puasa Syawal itu langsung. Umpamanya tanggal 1 Syawal itu kan lebarannya Idul Fitri. Nah, dari mulai tanggal 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal itu kita afdolnya puasa sunnah Syawal. Karena kita ini mungkin karena banyak halangan daripada karena banyaknya silaturahmi kesana kemari, dijamu, makan atau capek dan sebagainya. Nah, tidak apa-apa, boleh puasa sunnah Syawal. Nah, yang penting masih di bulan Syawal 6 hari. Apa boleh tertutup, umpamanya enggak berurutan, boleh ya, bagusnya itu berurutan. Tapi enggak juga, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Bahkan yang punya qadha pun niat qadhanya di bulan Syawal akan menghasilkan pula puasa sunnah Syawal, dapat dokter. Seperti kita kalau tayamumnya kan wajib untuk yang fardu, salat zuhur, tayamum. Nah, dan di dalam yang fardu itu boleh kita melaksanakan hal-hal yang sunnah, boleh baca Quran, boleh sholat sunnah yang lain. Begitu juga yang wajib itu qadha di bulan Syawal, nanti diniatin juga sunnah Syawal akan menghasilkan pahala puasa di bulan Syawal. Dan puasa sunnah bulan Syawal 6 hari ini kata Rasulullah SAW seperti kita melaksanakan puasa 1 tahun. Cuman hanya ke 6 hari aja, tapi seperti 1 tahun. InsyaAllah semakin sempurna, mumpung masih hidup, mumpung kita masih dalam keadaan nikmat iman Islam ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau lepas iman Islam, na'udzubillah, kita akan mungkin malas segala sesuatu melaksanakan ibadah apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ada iman, ada Islam, masih mampu, masih kuat, masih sehat. Karena kalau sudah dalam keadaan sudah tiada, kalau sudah berpindah ke alam barzah, semuanya akan menyesali apa-apa yang tidak kita kerjakan daripada ibadah-ibadah yang padahal kita bisa atau mampu melaksanakannya, pasti saya katakan pasti akan menyesal. Jangankan yang tidak kita kerjakan sesuatu ibadah-ibadah itu bagi yang mampu, ya bagi yang mampu, kan semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Man 'amila shalihan fa nafsi wa nasa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas apa yang kita amalkan, perbuatan dari baik, dari perbuatan kebaikan, ibadah, Allah membalasnya. Begitu pula kalau kita melakukan amal perbuatan buruk, Allah pun akan membalaskan apa yang kita kerjakan. Dan kita di akhirat, ketika di akhirat kalau kita seandainya na'udzubillah min dzalik mengamalkan perbuatan yang buruk, ya kemudian mendapatkan siksa Allah, jangan ditanya, jangan sampai protes bahwa wah Allah kan katanya Maha Rahman Rahim, kasih sayang, jadi nyiksa abdi. Itu bukanlah Allah yang dolim, tapi dia mendolimi diri
sendiri, karena Allah memiliki sifat adil, al-adlu, keadilan, ya, al-muntaqim, apalagi al-muntaqim yang membalas, yang memberikan balasan, yang memberikan balasan yang mengazab. Jadi kemahadilan Allah Subhanahu wa taala itu akan berlaku di akhirat nanti. Jadi ketika kita melakukan sesuatu perbuatan naudzubillah min dzalik sebelum ajal tidak bertobat terdahulu, nah itu ditakutkan nanti dituntut dari amal-amal perbuatan jelek kita, maksud kita nanti kita mendapatkan naudzubillah pembalasannya. Dan ketika disiksa, dibalas sama Allah SWT dalam hal-hal perbuatan buruk, maka ketika kita protes bahwa katanya Allah Maha Rahman Maha Rahim, Maha Kasih Sayang, Maha Welas Asih, nah, jangan mengatakan bahwa Allah keras, Allah ini wah beringas, tidak. Allah mendolimi kita, tidak. Laisa bidzallamin lil abid, bukanlah Allah itu yang mendolimi, tetapi dirinya sendirilah yang mendolimi dirinya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kita di sini semua orang-orang baik, semua orang-orang soleh-solehah, insyaallah tidak akan laksanakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita alhamdulillah ada satu kumpulan-kumpulan seperti ini yang alhamdulillah sekarang aktif kembali setelah lama libur Ramadan, Syawal. Alhamdulillah ini rutinan ini adalah sesuatu yang disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda keberkahan umur kita. Umur kita kalau Allah berikan keberkahan maka diisi dengan segala kebaikan, amal-amal ibadah yang lain. Karena doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inna nas'aluka ziyadah fid din barakah fil umur. Ya Allah berikan keberkahan dalam umur. Artinya apa? Mengisi kehidupan sehari-hari kita dalam kebaikan, ibadah. Bukan malah sebaliknya, yaitu bermaksiat atau menyeleweng terhadap ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dinasihati oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Haddad dalam kitab Risalah Muawananya, wa 'alaika bi mubi'marati awqatika bi wadha'ifil ibadah. Hendaklah atas kalian memakmurkan waktu-waktumu dengan beberapa ibadah-ibadah yang telah ditata. La hatta la tamurru sa'ah min lailin aw naharin illa tumlaka wadhifan bil khair tastaghfiru fiha, sehingga tidaklah melewati hari dan malam ya kecuali kamu mempunyai jadwal, mempunyai sesuatu yang sudah dijadwalkan daripada kebaikan. Ini orang-orang yang masya Allah umurnya berkah itu setiap waktu dalam kehidupan ini dia punya jadwal kebaikan. Hari ini jam segini mau begini, ini mau begini, mau begitu dalam kebaikan kepada sesama manusia, ibadah kepada Allah juga. Bidzalika tudharu barakatul awqat. Maka dari itu terlihat tampak keberkahannya waktu dan umur pun akan menjadi barokah. Berapa banyak para wali-wali Allah umurnya pendek tapi masya Allah dikenang, isinya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ini dipampangi seperti ini untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Lihat Habib Abdul Qadir Pak Ahmad Bulbaki dari Hadramaut Tarim, ya Allah, ilmu biharul ulum, ilmunya lautan. Gurunya Pak Abdullah bin Al-Kahciri yang sebelah kanan atas, Soleh Tanggul. Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik, gurunya Habib Soleh Tanggul, muridnya Habib Ali Habsi Simtuduror, pernah membaca Simtuduror, murid Habsyi. Nah ini putra muridnya Habib Abu Bakar Muhammad Segaf, wali kutub besar. Kemudian Habib Abdullah bin Malandul Hadis yang tidak beliau melangkahkan kaki dakwah kecuali dikatakan di dalam riwayatnya Rasulullah yang mengizinkan. Tidaklah beliau melangkahkan kaki ke sana kemari untuk dakwah, kecuali ingin dapat izin dari Rasulullah SAW. Sir, jalanlah jalan. Kalau tidak ada isyarat tidak dikerjakan. Itu yang saya dengar daripada kisahnya. Para wali-wali Allah, masya Allah, punya ikatan yang kuat dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita dengar pernah atau kita membaca riwayat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani.
Dikatakan Syabul Qadir Jailani itu kalau tidaklah makan, khawatir Rasul mengatakan kul. Jadi makannya Nabi Muhammad itu adalah suruhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul bil amr, makanlah, makan. Syarab, minumlah, baru minum. Itu dari perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zikrul ulama tazur rahmat. Kita ini seperti ini menjelaskan, membincangkan, membicarakan, menyebut-nyebut para ulama, para wali, pasti akan turun rahmat. Pasti dalam hati kita ada ketenangan, kenyamanan luar biasa. Betul ya? Pastinya. Alhamdulillah, nikmat. Zikrul ulama tanzilur rahmat. Kita menyebut-nyebut para ulama, apalagi para aulia, sholihin dari habaib, akan turun rahmat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat apa itu? Ya, paling tidak kita rasakan rahmat itu adalah ketenangan batin, ya, kenyamanan batin, ketenangan. Itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhalafahnya, kebalikannya, kalau seandainya kita naudzubillah menjelaskan, membicarakan, membincangkan orang-orang zalim, maka akan turun laknat. Kita membahas, si copet itu hebat, naudzubillah si orang zalim ini itu hebat, wah. Kita menjelaskan, membicarakan, menyebutkan orang zalim bukan naturul rahmat, tapi sebaliknya daripada kita menyebut ulama, maka menyebut orang-orang zalim akan turun laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah senantiasa terus kita ini kalau berbicara untuk menjadikan panutan mereka para habaib, para wali, jadikan dibincangkan, dibicarakan. Jadi akhirnya akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Habib Ali bin Abdul Al-Habsyi, di sini fotonya, itu yang keramat Kuitang, itu juga sama daripada muridnya Habib Ali Habsyi Simtuduror. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Kemudian banyak sebetulnya yang sepuh-sepuh. Kemudian yang baru-baru Syekh Muhammad Al-Maliki, Ali bin Husain Al-Kaf. Semuanya ini adalah orang-orang yang diberikan anugerah dapat mencapai makom tinggi di sisi Allah Subhanahu taala. Karena apa? Yaitu karena waktunya sehari-harinya diisi dengan penuh dengan ketaatan, ketakwaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya ibadah hablum minallah, bukan hanya sekedar hanya hubungannya sama Allah. Wah. Tapi juga orang yang soleh sebenarnya adalah yang juga dia memiliki kesolehan dalam segi hablum minan nas. Jadi urusan sesama manusianya pun baik, benar, itu orang soleh. Kalau seandainya hablum minallahnya bagus tapi hablum minannasnya jelek, belum dikatakan orang soleh. Ataupun dia baik dalam hubungan sesama manusia tapi hubungan sama Allah tidak baik, itu pun tidak termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Orang soleh itu yang betul-betul hablum minallah dan hablum minannasnya itu betul-betul rapih, betul-betul soleh, betul-betul baik. Urusan sama Allahnya luar biasa, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, dan juga kedekatan atau kebaikan kita berurusan dengan sesama manusia juga baik, tidak pernah ada saling hasud, tidak ada saling paling dendam, tidak ada hal-hal yang sekiranya itu akan menimbulkan perselisihan. Jadi itulah syariat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam yang cerah ini kita semua dengan memulai lagi rutinan dan juga kajian rotib dan juga sholawat dan maulidan ini, kita mudah-mudahan terus dapat istiqomah untuk melaksanakan ke depan, dan kita tidak meninggal kemudian kecuali dalam keadaan iman dan Islam, membawa iman dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita sebetulnya sama-sama kumpul ini. Mudah-mudahan kita ini terus diteguhkan, terus ditancapkan kepada kita, yaitu satu keimanan yang kuat sampai kita terakhir meninggal dunia, ya, sampai akhir hayat. Itu sebetulnya apa sih yang kita
lakukan ini. Apa tujuan kita? Tujuan apa ini? Tujuan kumpul-kumpul kayak gini, baca-baca kayak gini untuk apa? Bukan semata-mata untuk supaya dunianya berkah saja, bukan. Itu ngikut berkah dunia, ngikut. Tapi yang jelas adalah kita ingin selamat di akhirat, mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para kekasih-kekasihnya, para orang-orang yang para wali-wali yang dekat dengan Rasulullah SAW, para ulama, para habaib yang alhamdulillah telah ditawassulkan semua di acara ini. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. قل يا عديم